Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan, SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Islam Miftahul Ulum Gunung Geni, Desa Gunung Geni, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan D2 dengan nomor induk 2501 09 11 02 23. Mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 bertempat di SMA Islam Miftahul Ulum Gunung Geni. Adapun tema atau materi pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah indahnya kehidupan bermakna kelas 12 bab 2. Demikian pengantar dari saya, semoga kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, masih semangat ya. Ini kalau semangat mengikuti pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa, mudah-mudahan pelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa saja yang hadir hari ini? Tapi insya Allah hadir semua ya. Saya panggil yang namanya disebutkan, angkat tangannya ya. Muhammad Fahim hadir. Muhammad Ridho. Kemudian Saiful Andre. Baik, ini hadir semua ya. Marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran ini dimulai. Silakan berdiri. Sebelum pelajaran hari ini Bapak berikan kepada kalian, kita akan belajar tentang indahnya kehidupan bermakna. Jadi kita akan belajar tentang indahnya kehidupan bermakna. Di mana indahnya kehidupan bermakna ini adalah bab yang kedua. Sebelum itu, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian semua terkait dengan pelajaran yang kemarin. Ya. Pelajaran yang kemarin itu adalah tentang apa? Ada yang masih ingat? Sabar dalam musibah dan ujian. Ada yang tahu? Ya, sabar adalah kemampuan menahan diri dari rasa putus asa. Itu, ya. Yang kedua, artinya keluh kesah dan tidak marah-marah. Ya. Artinya dia menerima dengan lapang dada, dia menerima dengan sadar, dia menerima dengan ikhlas karena Allah.
Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah mengapa sabar itu dianggap sebagai sifat? Karena sabar itu menunjukkan keimanan kita. Ya, itu saya kira sudah cukup paham semua ya. Cukup paham? Kalau sudah paham, hari ini kita akan belajar pada bab yang kedua, yaitu tentang indahnya kehidupan bermakna. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, satu, bisa dibacakan? Bisa dibacakan? Mengidentifikasi makna kehidupan bermakna sebagai wujud cinta kepada Allah melalui iman, Islam dan ihsan. Ya. Jadi mengidentifikasi artinya dia memperkenalkan diri atau mengenali makna kehidupan bermakna. Indahnya kehidupan bermakna sebagai wujud cinta kepada Allah, iman, Islam dan ihsan. Kemudian yang kedua, yaitu menunjukkan cinta kepada diri sendiri dengan menjaga ibadah dan akhlak. Kalau yang pertama adalah makna kehidupan bermakna sebagai wujud cinta kepada Allah. Yang kedua sebagai wujud cinta kepada diri sendiri. Yang ketiga menunjukkan cinta kepada sesama. Kalau sudah cinta kepada diri kita, cinta kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat, menunjukkan cinta kepada alam, lingkungan, ya, dengan perilaku ramah lingkungan sebagai bagian dari keimanan. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, kemudian cinta kepada lingkungan atau alam. Baik, ya. Sebelum ini Bapak Guru melanjutkan pada pembelajaran yang selanjutnya, Bapak Guru ingin menanyakan terlebih dahulu tentang pertanyaan pemetik dari indahnya kehidupan bermakna yang kita mau pelajari pada hari ini. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa arti kehidupan bermakna menurut pandangan Islam? Dan bagaimana kamu bisa mengukur bahwa hidupmu sudah bermakna? Ada yang tahu? Yaitu mengabdi kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengapa seseorang yang rajin beribadah belum tentu memiliki kehidupan yang bermakna jika tidak bermanfaat bagi orang lain? Orang yang bersifat pribadi belum mencerminkan apa? Ajaran Islam secara utuh. Jadi orang yang rajin beribadah itu belum tentu memiliki kehidupan yang bermakna kalau dia hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, bagaimana cara kita sebagai pelajar bisa membuktikan bahwa hidup kita bermanfaat bagi sesama meskipun dengan hal-hal kecil. Jadi bagaimana? Ya, saya kira cukup paham ya.
dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan. Baik ya, kalau sudah ini paham, kita berlanjut ya, pada pembelajaran tentang indahnya kehidupan bermakna. Tapi sebelum itu, Bapak Guru akan memberikan tugas kelompok kepada kalian semuanya. Nanti diskusikan dengan teman-temannya dan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Jadi sebelum memberikan tugas itu, marilah kita ice breaking dulu ya, agar supaya otak kita refresh, semangat kita agar supaya menggelora, menggebu-gebu. Ayo kita berdiri bersama ya. Kalau Bapak Guru menyebutkan tepuk 1, berarti ada 3. Tepuk 2, tepuk 3 di depan ya. Ayo kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, mata, telinga, otak. Sekali lagi, mata, telinga, otak. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Ini Bapak Guru akan memberikan tugas kelompok kepada kalian semuanya. Ini dikerjakan tugas kelompoknya, tidak usah terburu-buru, waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Kemudian kelompok 2. Ya, sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak Guru akan menayangkan ini tentang video pembelajaran kita pada hari ini. Mohon disimak ya, mohon disimak dengan baik-baik, diteliti, kemudian didiskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Baik. Bab yang kedua, indahnya kehidupan bermakna. Pada pembahasan materi dalam video ini, diantaranya yaitu hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan, hubungan iman Islam dan ihsan, serta urgensi iman Islam dan ihsan dalam membentuk karakter. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada peraturan sedikit pun. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam, karena iman mencakup yang lebih tinggi daripada Islam. Seseorang tidak akan melihat keimanannya sempurna jika ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan yang sama, dengan cara yang sempurna. Jika kita masih mengenai iman, kita akan terlepas dari ada kelompok iman yang 6, yaitu iman berasal, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada perbuatan, serta iman kepada ayat. Jika iman adalah suatu keadaan seorang yang seperti nangis, maka di suatu saat akan didapati bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Iman kita bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Dan sebaliknya iman kita yang berkurang ketika kita malas melakukan kebaikan. Sifat-sifat iman. Yang pertama, iman itu bersifat abstrak. Artinya, iman tidak dapat diukur pada keimanan seorang karena berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Sifat yang kedua yaitu bersifat fluktuatif. Artinya naik turun, bertambah dan berkurang, bertambah karena melakukan kebaikan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga, iman itu mempunyai tingkatan. Artinya tingkat dan kadar keimanan hati orang beriman itu berbeda dan tidak sama.
Ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah iman. Tugasnya seperti itu kita bisa. Karena Islam secara bahasa dan dimulai berdasarkan kata Islam Muslim Islam yang berarti itu menjadi dalam aku berserah diri, keselamatan, kedamaian dan kemuliaan. Kata Islam berasal dari akar alat dan dalam kata salam artinya selamat, sejahtera, tidak terkadar dan tidak berkurang. Sedangkan menurut Islam atau terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para mereka diberi untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan itu tentangnya dan cerita kamu berkenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan mengatakan pada Quran surat Al-Imran ayat 80. sambil dicatat Bismillahirrahmanirrahim. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Artinya, dan barang siapa mencari selain Islam, ia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Islam sebagai agama tidak dapat terlepas dari adanya unsur fundamentalnya yang berupa rukun Islam, yaitu membaca doa dan syahadat, mendirikan sholat lima waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji baginya. Pembahasan ketiga yaitu tentang ihsan. Ihsan adalah dimasukkan dari kata asalnya yaitu ihsan, yang memiliki arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Adapun secara terminologi, ihsan berarti kesadaran dan sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir atau bersama manusia di mana berada. Sebab yaitu menenangkan diri atau membatasi emosi selama bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Dan yang terakhir tawakkal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi penjelasan Islam untuk kelas 12 bab yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan apa yang kalian tangkap, apa yang kalian dengar, apa yang kalian teliti, apa yang kalian cermati, silahkan diskusikan dengan kelompoknya, ditulis hasilnya, silahkan untuk dikerjakan. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya.
sudah bisa? Kira-kira siap? Iya. Ini. Apa? Ini. Ya. Hah? Sudah siap? Ya? Sudah siap? Silakan maju kelompoknya. Untuk yang kelompok pertama. Kelompok pertama, maju. Dengarkan baik-baik. Ini hasil diskusi bersama dengan kelompoknya. Ya. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelaskan bagaimana hubungan antara iman dan tidak dalam membentuk kehidupannya bersama seorang muslim. Ya. Hubungan antara iman dan tidak dalam dalam mendekati dalam membentuk kehidupan yang bersama seorang muslim. Ketiganya merupakan isi ajaran agama Islam yang menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan yang utuh dan seimbang dan baik secara maupun batin. Berikut penjelasan hubungan keduanya. 1. Iman. Keyakinan dalam aspek batin. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati kepada Allah dan sempurna lainnya. Malaikat, kitab, bahagia, contoh, ini kalau Allah mengatakan sehingga mendorong untuk tidak mengamalkan kemudian telah memberikan arah kejadian menjadikan dan menjadikan contoh melaksanakan dan memahami sebagai kebenaran kepada Allah. Setelah menjadi musuh terlalu dan suci dalam ibadah, menjaga hubungan dengan Allah dengan Allah dan jangan bersama manusia untuk menjaga mengumpulkan kebiasaan baik dan kehidupan sosial, jujur, dermawan, amanah dan sebagainya. Tidak, kenikmatan dan kualitas seperti aspek kualitas bukan berarti beribadah seolah-olah melihat Allah dan kita tidak bisa mempercayai bahwa Allah melihat kita. Contoh, menyambung masjid dengan sepenuh hati walau tidak ada yang melihat karena Allah melihat. Itu bermakna bagi seorang muslim dengan membangun iman dan kita, itu memiliki tujuan dan arah yang jelas sehingga aktivitas mungkin apapun bisa menjadi ibadah. Seseorang tidak hanya baik kepada Allah dan juga kepada manusia yang sedang berhubungan mewujudkan nilai tersebut termasuk Allah dan seluruh alam. 2. Berikan otoritas sehari-hari yang menentukan penyerapan semangat dalam menentukan harapan. Berikut adalah beberapa contoh sehari-hari
Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 2 dan 3? Ya. Dijawab. Mengenali bahkan dan menggunakan makna dari kita untuk memahami sesuatu yang besar dari Cukup? Cukup ya. Kalau sudah cukup, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Kelompok 2 ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri yang berkemudian Putri Amelia Aulia akan mempresentasikan materi tentang indahnya kehidupan dan makna yang dalam. Hal ini akan disampaikan oleh Kakak Saudari Amelia kepada saya. Ada yang mungkin ditanyakan dari kelompoknya? Kelompok 3 ya, silakan bertanya. Apakah kebahagiaan dan kehidupan bermakna yang sama berdasarkan perbedaan dan berdasarkan kalimatnya membaca konten kebahagiaan dan kesenangan? Ya. Keduanya saling berkaitan, kebahagiaan bisa muncul dalam kehidupan yang bermakna, dan juga itu bisa membawa kebahagiaan yang dalam. Ya, tepuk tangan. Ini dari kelompok 2, silakan untuk duduk kembali. Sekarang selanjutnya adalah kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya sendiri Andre Sukairot akan
mempresentasikan materi tentang indahnya kehidupan bermata yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan kami, Saudara Fahid, kepadanya dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahid dari kelompok 3 yang menjelaskan materi tentang indahnya kehidupan bermakna. Jelaskan bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk kehidupan yang bermakna bagi seorang muslim. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 pilar utama dalam ajaran hanya berislam di dunia nyata, juga di dunia maya. Dan juga konten maksiat sering diamalkan yang kita posting, calling, dan sharing. Tanyakan apakah ini Allah gunakan media digital untuk menambah aman, itu program ketahui kampanye sosial Islam dan gerakan dakwah digital gunakan media sosial untuk membukakan bahkan lewat konten singkat. Baik, ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari antar kelompoknya. Menurut Anda, apa yang bisa diimplementasikan kepada dunia atau kehidupan ini yang bermanfaat bagi rakyat? Silakan dijawab. Menjaga lingkungan atau menjadi relawan yang lebih baik. Itu ya. Sudah? Baik, kalau sudah tepuk tangan. Dan diperbolehkan untuk kembali. Baik, ini ya, setelah kalian berdiskusi, kita mempelajari tentang indahnya kehidupan bermakna. Sekarang Bapak Guru akan menyimpulkan dari apa yang telah kalian diskusikan dengan teman-temannya, bahwasanya dalam hidup itu akan menjadi indah dan akan bermakna kalau dalam setiap harinya kita selalu mengingat atau berzikir karena cinta kepada Allah. Yang kedua adalah manusia akan menjadi indah kehidupannya penuh dengan makna ketika manusia itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya daripada manusia itu adalah mereka yang berguna, yang bermanfaat bagi kepentingan orang lain. Itu ya. Kemudian yang ketiga dari kesimpulan itu ya, maka manusia ini akan diuji dari berbagai cobaan-cobaan. Di dalam hidup ini, kalau kita mengingat dari pelajaran tadi ya, ada yang namanya iman, kemudian Islam dan ihsan. Iman sebagai fondasi atau dasar daripada kehidupan kita, kemudian Islam adalah sebagai daripada temboknya atau yang disebut dengan jalannya, kemudian ihsan adalah sebagai puncaknya. Dari keterangan ini, kesimpulan ini, bahwasanya manusia itu kalau sudah imannya kuat, kalau sudah Islamnya bagus, kalau ihsannya sudah dikerjakan, semuanya ini segala hal apapun akan menjadi cinta karena cinta kepada Allah. Baik ya, ini Bapak Guru sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kalian semuanya. Sekarang Bapak Guru akan memberikan tugas individu kepada kalian semua ya. Karena tadi sudah diberikan tugas kelompok oleh Bapak Guru, maka sekarang Bapak Guru akan memberikan tugas individu kepada kalian semua ya. Waktunya 20 menit. Jangan terburu-buru. Tidak usah terburu-buru.
Waktunya 20 menit. Dan bagi yang selesai, segera dikumpulkan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan ya. Dikumpulkan sudah. Dikumpulkan. Letakkan di sini sudah, ya. Ya, ini. Ya. Sudah selesai ya? Baik, kalau sudah selesai, gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Sangat bagus sekali. Ya, kita mengambil tema dengan tema indahnya kehidupan bermakna. Harapan kami, mudah-mudahan kita semua yang telah belajar pada hari ini akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sehingga menjadikan diri kita semua menjadi orang yang lebih baik dan semakin baik, dan kemudian memiliki rasa cinta kasih kepada antar sesama, gitu ya. Baik, sebelum ini kegiatan hari ini kami tutup, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Baik, saya akhiri dengan doa Al-Fatihah. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.